Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah dalam pada matur masalah pelecehan Kiai Anwar Mansur Lirboyo oleh salah satu stasiun TV nasional, bahwa enak kiainya kaya, mobilnya miliaran, santrinya melarat, seakan-akan santri jadi budak diperalat untuk memperkaya kiai. Saya perlu matur, andai Kiai Anwar Mansur kaya, sebetulnya bos Trans TV lebih kaya, Khairul Tanjung. Kenapa sih Kiai kaya enggak boleh, sementara orang lain kaya boleh? 9 naga, Cina, kaya raya ratusan triliun boleh, nggak dikritik. Kenapa kiai kaya tidak boleh? Kalau soal yang didapat setiap hari atau setiap bulan, sungguh yang didapat kiai dari orang sowan-sowan, kadang ada ngaturi 50.000, kadang 100.000. Itu sehari yang nggak nyampe 1 juta. Itu pun yang nggak setiap hari. Kenapa itu dipermasalahkan? Sementara siapa yang suka mbanyol biasa stand up itu? Apa? Cak Lontong, sitoke mana sing Kristen itu, sing Maluku po nongol Mongol, gitu. Orang-orang kayak begitu dalam hitungan menit dapat bayaran bisa 50 juta lebih, bisa 70 juta lebih. Koyo nggak dikritik. Atase bocah nyalami 50.000, 100.000 kok yo dikritik. Andai saya nggak kadung jadi kiai, saya akan pakai kalimat kok kakean cocot. Tapi krono wis dadi kiai ya tak cabut ya. Yang nggak fair itu siapa? Ya, terus Direktur Pertamina setiap bulan miliaran, ya nggak dikritik. Komisaris di Trans TV itu yang nggak pakai kerja, jenenge ditulis komisaris menurut. Itu setiap bulan jutaan. Komisaris perusahaan-perusahaan besar bisa 100-an juta, nggak dikritik. Kiai yang setiap hari ngajar berkali-kali loh, kiai itu siang ngajar, malam ngajar, masih ngimami. Mengatasi ono wong nyalami 50.000, 100.000 kok kakean. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakit dipahami nggih. Mohonlah saling menjaga. Kita itu loh, pastor dapat sekian banyak dari Vatikan, kita yo meneng kok. Cak Lontong dapat sekian juta, kita itu yo meneng. Direktur perusahaan-perusahaan BUMN dapat miliaran, itu lo kita yo menang. Artis-artis penyanyi sekali manggung dapat sekian,
jauh di atas yang didapat kiai. Itu loh kiai yo menang. Kayaknya apa tuh kowe kok dadak ngeritik kiai, nggak ngeritik kono iki jane sampean iki sapa? Dikongkon sapa, digerakkan sapa? Apa cek ombak? Paham nggih? Saya perlu memahamkan warga, ojo milok-milok ngelokne kiai ngono lho. Halo. Andai kiai dapat itu bahkan lebih dari itu pun ya sangat pantas, Mas. Kiai itu mondok bertahun-tahun di pondok, disuruh ngajar, khidmah namanya, tanpa dibayar itu loh ya nggak apa-apa. Lalu pulang, kalau dia belum punya pondok, merintis mendirikan pondok di tanahnya sendiri, mungkin tanah warisan dari orang tua. Lalu tanah itu dia wakafkan sendiri, surat wakafnya aja, pengurusannya aja dibiayai sendiri. Lah ya, tukangnya ya dibayar-bayar dewe. Lalu selama puluhan tahun dia diulang-ulang dewe. Kalaupun akhirnya alumninya atau anaknya alumni dipondokkan di situ, terus bapake atur nombah yai, mbah yai mbiyen yo gurune bapake, tentu amat sangat wajar, dan alumninya juga sudah banyak yang sukses. Ngene kok dadak di bahasa bosmu lo triliunan, Khairul Tanjung ora tau mau rasani. Jangan-jangan zaman matre, yang kiainya zuhud malah dirasani, yang matre koyok zuhud tuh. Lalu sekali lagi pantas andai sekelas Mbah War Mansur, lalu ada santri sowan ngaturi, memberi, sangat mungkin mereka satu pengen khidmah ngalap barokah, yang kedua biyen bapaknya juga mondok di situ, itu sebagai ucapan terima kasih. Dan kalau ada santri melarat, jangan dikira semua santri itu melarat. Banyak wali santri yang dosen, banyak wali santri yang sawayo ombo. Jadi kalau mereka sekedar memberi 50.000, 1.000, sama sekali enggak memberatkan, juga tidak memperbudak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu enak kiai kaya, mobilnya miliaran, sampean delok ning Kediri lah, sekelas Mbah War Mansur, Rois Suriah Jawa Timur, lalu ngasuh pesantren 40.000 lebih dengan tanggung jawab sebesar itu. Lalu rumahnya gedenya kayak begitu. Itu apa menurut sampean kesugihan? Sama lihat saja. Bandingkan bos gudang garam, omai gede sopo. Bandingkan rumah dinas wali kota. Bandingkan rumah dinas Kapolda, Mas. Karena apa-apanya, Mas, omai kiai itu kecil, Mas. Kalau kamu ngeritik kok terlalu kaya, kenapa wali kota nggak kamu kritik? Kenapa ketua DPR nggak kamu kritik? Halo, kenapa rektor nggak kamu kritik? Kenapa direktur enggak kamu kritik? Atas kiai asetnya rumahnya jauh
di bawah orang-orang yang kami sebut tadi. Ngene zaman kok kakean. Zaman ini niat opo sih jane? Paham ya? Monggo lah fair-fairan mau. Dengan peran kiai, dengan jasa kiai. Lalu kalau kamu bilang mobilnya miliaran, ayo ke Lirboyo saja. Jangan-jangan zaman petugas dari Trans 7 itu ketika main video naik tamu mau kira naik. Saya tahu betul yang mobil Gus itu Innova. Lah Innova yang tahun lawas lu mas paling 150 juta, bukan miliaran. Kalau nggak salah yang Mbah War Mansur, kalau belum ganti, itu Alphard. Lah Alphard lawas lu mas didol apa payu 1 miliar mas. Memang delok ae Alphard tahun 20 iku piro. Ojo kususu kondo miliaran. Pas neng kono tamu nggo BMW dikira mobile. Makane ta sebelum disiar niki diklarifikasi, dicek. Cek gak dadi fitnah. Lalu dikritik kabeh lah. Artis yo kritikan kabeh. Ahmad Dhani yo kritikan, Sule yo kritikan, Lontong yo kritikan. Sapa sing didadekne Ahmad sama? Raffi yo kritikan. Bondone mobile omahe luwih apik timbang Mbah War Mansur apa luwih elek. Atasnya sampean yo enggak fair ae kok. Halo. Ayolah jujur-jujuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kenyataan di pondok salaf loh, nggak tahu kalau pondok modern yang maaf biasa bukan Nahdlatul Ulama, memang harganya mahal ya. Dan beberapa daerah mereka jaringannya Timur Tengah, didanai Timur Tengah. Lalu beberapa teman yang dulu adik kelas saya ketika di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, mereka dari Arab dapat gaji sekitar 20 juta. Nah kalau pondok-pondok begitu lalu muridnya enggak nyalami template, ya jadi padakne karo pondok desa yang enggak ada bantuan dana dari Timur Tengah. Ngerti? Kemudian di pondok-pondok itu bayarnya enggak mahal. Kayak yang dikatakan Gus Kausar di pelosok, kalau makan 2 kali sebulan 200. Itu berarti sekali makan sekitar 3.300. Yang menuduh kiai memperkaya diri golek badi, silakan aja Anda buktikan, buka warung sak piring 3.300. Kuwi oleh badi apa torok ya rasakno dhewe. Nek durung rasane aja nuduh wong lah. Ya. Ngen kula yang di kota kayak begini, katanya Umi, itu kalau 2 kali makan sekitar 300. Dan karena anak saya dokter, itu lumayan standar gizi 300, itu berarti sekali makan 5.000. Tapi oleh punya di program
Hari apa ayam, nanti hari apa ikan, kayak begitu. Wis saiki dodolo sego ayam 5.000, ayo dodolo wis. Hah? Belum lagi sama nengau gasek sering selamatan. Ya, sing gasek. Jumat pagi makan gratis mas. Selamatan. Nanti burdaan mangan maneh. Dan jatah makan resminya nggak hilang. Nanti saya atau siapa ulang tahun mangan maneh. Lalu nyelamati bapak kulo mangan maneh. Ayo saya mau arani golek badiai. Membayar murah itu bukan memperbudak atau memperalat yang miskin. Yang bayar itu yang mampu. Yang miskin yatim melarat, yang biayai kiainya. Kok dinarasikan santrinya melarat, kiai ini sugih, koyok-koyok diperbudak. Lalu anak-anak kerja bakti diperbudak. Kita itu tahu betul, anak-anak kuliah kos hanya membeli GoFood. Itu akhirnya pulang ketika nikah. Gawe ini kopi bojone gak ngerti mas. Kan konyol ya. Wong wedok nikah gawe kopi ra iso, gawe lodeh yo gak iso. Engko nggodhok mie jangan-jangan yo gak iso. Gawe rawon gak iso, gawe soto gak iso. Engko gawe soto diwai kluwek engko. Di pondok itu kalau ada beberapa masak itu bukan memperbudak mereka. Wong di kami di Lirboyo di mana-mana yang asli juru masak kita bayari ada. Tapi kita kepingin khususnya santri putri itu punya pengalaman dapur. Dibagi yang piket ke dapur itu misalnya bocah limo, dari taruhlah 500 santri, itu dapat giliran ke dapur lagi ya sekian ratus hari mas. Halo, paham napa mboten iki? Biar mereka ngerti, gawe lodeh iku ngene, nguripi kompor iku ngene, ngono iku. Ora kok dikongkon kerja bendino gak dibayar dipelekoto ke ora. Nggak ada nama diperbudak. Kami sadar betul kepingin mendidik mereka tidak hanya ngerti ilmu, tidak hanya ngerti akhlak atau ibadah, tapi lek iso pulang dari pondok siap membina keluarga sakinah. Ngono lho. Halo. Ngono diarani memperbudak. Mbok ya loh perusahaan-perusahaan yang masih gaji di bawah UMR dengan kewajiban kerja setiap hari sekian jam. Mbok ngono kuwi lho diarani memperbudak. Mbok ya loh pemerintah Pemda, Pemprov yang kepada guru honorer, yang kepada karyawan honorer masih mampu memberi 1 juta, 1,5 juta, sak wulan bendino teko. Mbok yo ngono kuwi lho sing diarani memperbudak. Wong atase bocah piket untuk melatih mereka biar ngerti dapur. Itu pun yang enggak bendino, durung mesti 2 minggu pisan. Lek gak weruh takono bo. Halo. Lek gak weruh takono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham niki nggih?
Terus pesantren secara umum itu jasanya besar untuk negeri ini. Dan setelah merdeka, negara atau pemerintah belum berbuat banyak untuk pesantren. Bahkan kadang-kadang ketika penguasanya kontra pesantren ideologinya, itu malah ngeribeti pesantren. Lirboyo ikut berjuang, Mas. Umur Lirboyo sekarang sudah 110 tahun lebih, Mas. Jauh sebelum merdeka ada Lirboyo, ikut berjuang ada Mbah Makhrus Ali. Saya tanya, Pangdam Jawa Timur, apa peran Ki Makhrus Ali Lirboyo di Pangdam? Dan kenapa dia dihormati di Pangdam? Dewek lho saiki karek menikmati kemerdekaan, gak melok berjuang. Trans TV ya gak melok perang. Wata sekarek mangan ya dadak kakean. Halo, Mbah Hasyim ikut perang, Ki Basori ikut perang, bapak kula yang nderek perang, Mbah Maskur sing wakaf niki yo melok perang, komandannya pasukan Sabilillah. Bahwa Hasbullah ikut perang, niku panglimanya Hizbullah. Kiai-kiai belum ada Khairul Tanjung, belum ada Trans TV. Wis rapat ning Surabaya mengeluarkan resolusi jihad lawan penjajah. Bangkitlah Surabaya melawan penjajah, pasukan multinasional dipimpin Bung Tomo atas restu Mbah Hasyim Asy'ari. Wong karek matur suwun cek gak iso. Pondok yo enggak njaluk bayaran. Ayolah Joko. Paham nggih? Paham-paham yang model Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin, pecahan Ikhwanul Muslimin, dan segala macamnya lah. Hizbut Tahrir. Kamu nggak ikut memerdekakan negara ini. Ayo dijoko podon joko nih lah. Teman-teman Hizbut Tahrir itu dulu masuk di Malang, di BDM UM. Zaman Mas Maghfur Wahid, zaman Mas Baydawi, yang dihadirkan Abdurrahman Al-Baghdadi sekitar tahun 90-an. Salafi masuk Brawijaya, ada usroh-usroh, ya apa enggak? Terus ada Ja'far Umar Thalib, itu tahun 90-an kan. Lalu di ITB, di Salman, di Masjid Salman, itu tahun 90-an. Saat negara ini sudah merdeka, kelompok-kelompok ini nggak melok berjuang. Wong karek podon jogone. Halo, perusahaan-perusahaan 9 nagai ramelok perang, Trans TV yo ramelok perang. Ayolah berterima kasih kepada ulama-ulama yang mengorbankan nyawa dan sembarang untuk kemerdekaan negara ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tempo hari Presiden kita luar biasa memerintahkan Gus Muhaimin Iskandar untuk membantu noto pesantren lagi. Dan ketika butuh dana, coba
dikomunikasikan dengan DPR atau apa. Wah, beberapa orang lambene gak apik, gak boleh diambilkan dari APBN. Kok kaya kono poso tuku APBN? Kowe lu setiap bulan ambil dari APBN. Berasnya sak wulan tak sak mene. Sing jujur ojo munafik. Enten DPR mempermasalahkan nggak boleh untuk pesantren diambilkan dari APBN. Kayak pesantren itu nggak pernah berbuat apa-apa. Di saat negeri ini belum ada menteri pendidikan yang menghasilkan anak-anak negeri pinter itu ya kaum pesantren. Bukan belajar di sekolah negara, wong belum ada sekolah negara. Kecuali beberapa sekolah warisane Londo. Itu pun jumlahnya juga enggak terlalu banyak. Dahulu rakyat pinter, ngerti pergerakan, itu dapat itu dari pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus para rawuh, ketika yang sugih itu direktur, sugih digawe apa sih? Ketika yang sugih itu Pak Khairul Tanjung, sugih digawe apa sih? Ketika yang sugih DPR pejabat gubernur wali kota, sugih digawe apa sih? Ketika yang sugih itu artis-artis Mongol bareng, dapat puluhan juta, ratusan juta, sugih digawe apa sih? Halo? Nah kiai sugih lho mas, paling sing dipikir alhamdulillah oleh sakmene juta lego iso gaji guru-guru. Alhamdulillah akeh tamu oleh sakmene sesuk iso bayar tukang. Sesuk itu tuku materi, dan itu yang dibiayai pondok di atas tanah sudah diwakafkan. Bukan untuk pribadi, untuk umat. Dan kalau ada yang untuk pribadi, nggak kira lebih mewah daripada bos gudang garam. Halo? Nggak kira lebih mewah daripada bosnya BUMN. Adalah mungkin sedikit yang untuk pribadi, yang jenenge wong kadang yang pengen mangan sate bareng. Tapi kalau kamu banding kekayaan yang jatuh di direktur-direktur, di bos-bos, kemanfaatan kekayaan itu untuk umat manusia, untuk Islam, untuk negeri, lebih banyak mana ketika harta itu dicekel kiai atau dicekel wong-wong kuwi? Ayo fair-fairan ae wis. Ayo fair-fairan. Mboten napa-napa pun gen kula barang ya dibuka ae. Merzuku oleh piro sing samene nggih apa ayo. Yang untuk pribadi berapa persen, yang untuk yang lain-lain berapa persen, ayo lah pengen buka. Setahu saya baru Rabu, andai kita memberi yang manfaatnya besar, termasuk diantaranya diaturkan kepada kiai itu. Nanti ujung-ujungnya setelah ngumpul yang bayar guru, setelah ngumpul yang bayar tukang, tuku material ngono kuwi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun ditabung, paling hiburan kiai umroh. Umroh mungkin untuk pribadi, tapi neng kono yo ndongakne umat lho Mas.
Nah yang lain setelah punya sekian banyak, paling-paling orang diskotik mas. Halo, paling-paling sensasi hotel mana suangi berapa puluh juta. Apa itu lebih manfaat? Lalu ketika kita aturkan pada kiai untuk umroh, lalu dikatakan memperkaya diri. Niki dereng melek niki. Paham nggih? Tentang dunia pesantren. Perkara ada satu dua yang salah. Salah itu siapapun ya bisa salah. Ada musibah. Siapapun dimanapun bisa ada musibah. Al-Khazini ambruk rame-rame ngerujak pesantren. Nyuwun sewu. Jembatan tadi tas diresmeni ambrol, itu terjadi juga lah mas. Apa okon kak? Berapa SD Impres yang jebol? Halo, dibangun dengan dana negara. Berapa pesawat Logur yang kurbannya juga ratusan. Apa kok menengai? Tangkis Bengawan Solo Bojonegoro habis berapa miliar? Tas diresmeni ambrol mas. Apa kok menengai? Kilang minyak nopo-nopo Cilacap dibakar nopo terbakar kui. Kok menengai? Oplos pertama ratusan triliun. Mana suara Trans TV? Halo, penyimpangan dana di timah ratusan triliun. Mana kritikmu hai Trans TV? Dan korupsi di banyak departemen. Ngata sembah yen terima 50.000 1.000 kok di kakean. Hah? Paham ya? Dan orang tua ridho kok. Orang tuanya alim sing mulang biyen ya Mbah War. Terus anak nih di pondok ning kono maneh ben oleh barokah ngilmune Mbah War. Dari pulang sowan bapake sowan Mbah Lule. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kapal tenggelam nggih wonten. Lalu soal efisiensi dana. Pondok mas, saya dipasrai duit 1 jutaan. Apa maneh 1,5 juta. Kon didik bocah 1.000. Berarti sak bulan mekur 1,5 miliar bocah 1.000. Kami sanggup mas pondok. Yang kami terbiasa ngirit. Iku sak makane arek-arek, sak SPP-ne arek-arek, sak laundry-ne arek-arek. Sak mungkin tambahan susu, bubur kacang ijo arek. Kami sanggup mas, ndih kene. Per anak 1 juta. Kene. Liku sekolah rakyat yang dikelola Menses ya. Delokne maca koran. Itu biayanya berapa? Kalau 1.000 anak berapa? Dan kalau sukses, nanti sukses mas. Kalau ngeritik, kenapa itu nggak dikritik juga? Salah itu di mana-mana ada salah. Kalau di pondok kadang ono sing mencret.
yang sudah program resmi bergizi MBG itu terjadi mencret juga ada. Dan kami pondok menengah mas saling menjaga. Apa bengok-bengok kabeh pisan terus negarane rame. Mbok yo kalau kami menahan diri, yang lain juga mohon menahan diri. Lek enggak ngerti, ayolah tabayun, ojo langsung diekspos ngono kuwi. Tapi ibarat nasi sudah kadung jadi, bubur wis kadung. Maka lek nurut kula, satu, Pak Khairul Tanjung sendiri bersama manajemen harus sowan Mbah War Mansur. Beritanya viral dengan bahasa yang rodok melecehkan, lagune bahasa itu. Terima WA kirim surat itu cap opo. Lalu besok hard copy-nya akan kami kirim, liku cap opo. Barulah imbang menurut kami sowan bose Khairul Tanjung plus sak manajemennya plus tim yang salah nih mau sowan njaluk sepuro dan tayang langsung permintaan maaf itu berapa hari begitu, berjanji tidak akan mengulang, lalu membuat tayangan yang jujur tentang pesantren Lirboyo, ditayang besar-besaran di semua platformnya. Lek cara kula ngono. Halo. Kalau itu belum dilakukan, ya menurut kami ya belum selesai dah. Jarene Quran, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Pembalasan harus sesuai dengan penggaraan. Oh, penggaraan. Digarai sakmono, garai ini kaya ngono, maka timbal baliknya ya kudu kaya ngono. Ojo kok disiarne besar-besaran dengan bahasa menghina, lalu cukup WA. Ini model apa mas? Setuju mboten iki? Nek kula suwun kanthi saestu Pak Khairul, ayolah sampean sowan. Lek sampean gak sowan, suwe-suwe umat iki curiga. Jangan-jangan Trans TV iki akeh aliran macam-macam kan ngono toh. Gitu. Dan kalau umat ini curiga, jangan-jangan akeh aliran macam-macam di dalamnya. Ya akhirnya saya, keluarga saya, murid-murid saya, santri-santri saya, alumni-alumni saya, sanak famili saya, jamaah-jamaah saya, termasuk jamaah YouTube, ayo wes gak usah nonton Trans TV, Trans 7 dan yang lain-lain yang masih platformnya milik Pak Khairul Tanjung. Dan kalau punya pusat belanja, nombor Transmart, nombor nopo pun sementara belanja neng gadang wis. Gak usah belanja neng Transmart. Setuju lagi? Setuju nggih? Setuju. Sampai benar-benar permintaan maaf selesai sesuai yang kita minta. Sowan ke sana, lalu yang sudah kadung nyebarin di take down semuanya. Dan kalau sudah di take down, kalau ada yang nyimpan kok ngunggah, nanti pihak Trans TV harus memberi gugatan
kepada yang ngunggah. Take down semua, nggak boleh diunggah lagi. Terus minta maafnya juga disiarkan di TV, lalu ditayangkan berapa episode tentang pesantren Lirboyo, awal berdirinya, siapa saja alumni Lirboyo, perannya di NKRI dan segala macamnya, jumlah santrinya. Lah, biar masyarakat nggak salah paham tentang pendidikan asli Nusantara sebelum penjajah punya model pendidikan, yakni pendidikan pesantren. Jangan sampai negara yang kiai-kiai pesantren ikut berperang memerdekakannya, lalu negara ini membunuh pesantren itu. Nah, kalau begitu langkah negara, jangan-jangan maaf, orang tersebut atau siapa itu jangan-jangan bolone penjajah. Ini sekali lagi kita minta kayak begitu. Untuk sementara jamaah murid-murid wis gak usah nonton yang terkait dengan tran-tran itu. Gak usah belonjo yang ada merek tran-tran. Ini tolong yang jamaah YouTube di Papua di mana-mana, ayo bareng-bareng itu niki. Dan kita juga siap damai sedamai-damainya. Kalau dari biasanya juga ada etikat baik itu tadi. Kita itu enggak ingin mengganggu, tapi juga enggak mau diganggu. Kita enggak mau menyakiti, tapi kami juga enggak mau disakiti. Enggak gelem ngakali, tapi enggak gelem diakali. Dan nyun sewu loh, Lirboyo itu luar biasa loh mas. Kayak Said Agil itu alumni Lirboyo loh mas, profesor doktor, alumni Netran Tivindi, halo Terantu Jundi. Kiai Haji Gusmus itu alumni Lirboyo. Alumni nundi Tran endi alumnimu? Mbah Yai Maimun Zubair itu alumni Lirboyo. Rektor UIN Tulungagung yang dulu itu alumni Lirboyo. Mas profesor. Wake mas, pokoknya mas. Perannya untuk bangsa ini luar biasa. Niki sing perlu kula aturaken, kita enggak marah, kita enggak emosi, hanya minta sak madya mawon, sak wajari. Salah koyo ngono mek korup lewat WA itu enggak wajar. Ini yang ditembak pengasuh Lirboyo paling tinggi, Mbah War Mansur lho, dudu ustadz, dudu kuse, Mbah War Mansur. Maka yang harus minta maaf dari Trans TV, Trans 7 yang paling tinggi. Pojok manajemen nih. Hanya direktur produksi, hanya bagian editing, ojo mas. Sing suwan Lirboyo ya kudu Pak Khairul Tanjung bersama manajemen. Dan akan lebih baik kalau bareng Lirboyo atau siapa metani barangkali di antara orang di manajemen Tran itu ada kelompok yang secara ideologi membenci Lirboyo, membenci Pancasila, membenci NKRI, membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngarom-ngarom nih wiridan, ngarom-ngarom nih muludan, ngarom-ngarom nih kunut subuh. Ayo wis bersih-bersih pisan. Kalau itu enggak diresiki mas,
besok ya terulang lagi. Setuju ora lek ngene? Setuju nggih? Nah, kita ingin kalau ada dialog sowan ke Lirboyo, mohon termasuk poin yang harus disepakati bersih-bersih. Ben gak dadi molo maneh. Lek ana ulere ya balik maneh. Pun iki manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Nambahi sekedhik, Bawar Mansur itu sudah sekitar 86 tahun. Tentu umur sesepuh itu boten kenging kan numpak mikrolet ora. Bangita, ora kena dikongkon numpak apa motor Cherry, motor Panther tahun 93 ya ora kena. Kita semua wajib menjaga kesehatan dan kenyamanan Mbah Yai sepuh alim, jasanya besar, yang umurnya sudah nggih. Maka andai pilihannya Alphard, itu bukan dari sisi kemewahannya yang dia ambil, tapi cocok dengan kondisi fisiknya yang perlu dijaga. Ngoten lho. Wong yo duduk BMW lho, duduk kowe. Yo duduk Ferrari, Mas. Nggih ta? Yo duduk Mercy. Ya duduk apa sing Itali larang iki? Ya duduk Lambor Mekor Alphard lho Mas. Itu perlu second regane bareng ya 400 500. Jok nemen-nemen po. Ya. Syukur-syukurlah sebagai taubatnya diresiki sing gak kena iku. Wis mari ngono nyuwun sewu. Pihak Trans TV madosi beberapa kiai sepuh, Kiai Huda, Bawar Mansur, Gusmu sing sepuh-sepuh lho. Terus Buya Muhtadi, Pandeglang, dan banyak kiai-kiai sepuh. Nah kuwi fasilitasono saman ngene ya duitmu lho triliunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.